Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Ini sudah ada Pak Andreas Pereira ya, anggota Komisi 1 DPR RI dari PDIP. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam. Iya. Nah, tentang TNI ini Pak, peran TNI ini di ulang tahun yang ke-72 ini Pak Andreas bagaimana menyoroti, mengingat tadi diskusi kita bahwa memang ancaman terhadap ketahanan maupun kedaulatan nasional ini sudah demikian kuat yang kadang-kadang tidak disadari begitu ya, baik itu di gempuran budaya dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu ditingkatkan peranan TNI ini, termasuk dalam keamanan begitu tadi katanya Pak. Ya, setelah masa reformasi ya, artinya sejak tahun 98, 99 terus masuk ke tahun 2000. Nah, di dalam perencanaan kita melalui reformasi sektor keamanan, nah kan itu ada perubahan-perubahan yang ada di dalam perencanaan untuk bagaimana meningkatkan profesionalitas TNI ini sebagai tentara profesional ya setelah berakhirnya di fungsi ABRI, sehingga bagaimana kita membangun suatu TNI yang profesional gitu. Nah cuma memang harus kita akui memang di dalam perencanaan reformasi sektor keamanan tidak semua atau belum semua dan juga mungkin perlu untuk direvisi kembali yang menyangkut sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan gitu. Setelah adanya undang-undang TNI, undang-undang pertahanan, undang-undang Polri, nah juga masih ada beberapa direvisi seperti apa maksud Anda seharusnya? Ya untuk kembali direview yang berkaitan dengan apakah di semua paket reformasi sektor keamanan itu kita perlu melakukan perubahan-perubahan, juga di dalam perubahan yang menyangkut sistem perundang-undangan yang sekarang yang menyangkut TNI dan juga yang menyangkut Polri itu apakah ini sudah memberikan jawaban tentang harapan kita terhadap membangun suatu TNI yang profesional. Baik. Saya kira poin ini ya mungkin yang perlu menjadi evaluasi kita bersama di bangsa ini untuk kemudian kita ya membantu untuk mengarahkan ke depan TNI yang kita harapkan itu seperti apa gitu. Karena ya bapak-bapak jenderal-jenderal ini kan adalah senior-senior yang sekian lama ada di dalam tugas ketentaraan dan juga mengalami pahit dan manisnya sebagai tentara. Tetapi kita melihat bahwa generasi muda sekarang mempunyai harapan yang juga mungkin ya lebih dari apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dibaktikan oleh TNI selama ini di Republik ini gitu. Baik, tapi kita ingat ya dulu ya, kita ada sejarah kelam juga begitu ya, ketika sebelum reformasi, ketika kemudian TNI begitu kuatnya dan kemudian terjadi semacam pelanggaran begitu ya, penyalahgunaan wewenang. Nah ini agar mencegah tidak timbul trauma lah di sebagian masyarakat. Ya, jadi kita melihat sejarah TNI harus kontekstual. Tidak bisa kita menilai sepotong-sepotong. Ketika masa lalu itu tuntutan keadaan, kan begitu. Negara kita baru berkembang. Ya. Dalam konsep kita membangun stabilitas, itu ada 3 ukuran. Kalau dia baru berkembang, kita menggunakan stability by force. Jadi bagaimana membangun stabilitas dengan kekuatan. Ketika dia sudah maju, nah itu makanya ditambahkan stability by law. Jadi bagaimana membangun stabilitas dengan hukum. Nah yang paling tinggi derajatnya itu udah belum ada di dunia ini apa? Stability by culture. Bagaimana membangun stabilitas dengan kultur. Jadi sudah menjadi bagian. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah kita sampai hari ini masih stability by force, semi kepada law gitu kan. Nah ini oleh karena itu ke depan ini, nah peranan TNI itu tadi ikut terus mendorong agar kesadaran berbangsa dan negara itu tidak hanya pada TNI. Nah contoh saya ambil, program anggaran 2012 Menko Polhukam itu sudah menganggarkan yang tadinya tidak ada, program bela negara. Kemudian Dephan sekarang sedang menyusun yang namanya RUU bela negara. Gitu ya. Nah itu ini kita perlu. Karena sampai hari ini kita lihat,
Undang-undang TNI penjabarannya untuk 14 tugas non perang itu, ya, 14 tugas di luar perang, itu belum ada satupun. Yang namanya PP-nya, mengatasi pemberantasan senjata belum ada. PP atau Perpresnya. Mengatasi aksi terorisme belum ada. Mengatasi separatisme belum ada. Sehingga sekarang separatisme misalnya terjadi di Papua, tidak, TNI. Polri di situ. Yang seharusnya itu adalah separatisme itu TNI harusnya. Nah, Poso ini juga. Ya. Poso juga. Poso juga. Jadi ini harus kita benahi gitu loh. Supaya tidak tumpang tindih kan begitu. Nah, contoh aja, kita mau Presiden mengatakan libatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Udah rame. Jangan. Nanti melanggar HAM. Ya. Nah, kan? Nah itu, ini kan apa ya? Kita paham. Ini mungkin ditambahkan oleh Pak Kiki. Jadi, saya mungkin ada perspektif lain ya. Barangkali kalau lihat sejarah masa lalu, betul harus diwaspadai jangan sampai kebablasan. Pelanggaran HAM tadi itu ya. Ya, bukan hanya itu. Saya melihat dulu memang TNI pada zaman Orde Baru lah gitu, sudah keluar dari jati dirinya. Tadi itu tentara nasional, tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional. Kan hampir sepanjang sejarah itu menjadi tentara golongan kan. Dulu ada jalur ABG itu. Nah mungkin pada 1-2 periode oke lah, tapi terus kemudian terlalu lama. Nah, tapi sekarang, kondisi sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Sudah perundang-undangannya sudah ketat mengatur itu. Yang mengawasi juga entah LSM, DPR sudah sangat ketat. Jadi saya kira kekhawatiran kembalinya TNI seperti dulu itu sekarang tidak mempunyai alasan lagi gitu. Zamannya udah beda begitu. Zamannya sudah beda gitu kan. Nah, barangkali yang harus lebih diperhatikan sekarang bagaimana membuat TNI ke depan itu lebih profesional. Nah, untuk itu maka selain alutsistanya dilengkapi, juga jangan lupa yang lebih penting lagi adalah jiwanya, karakter keprajuritannya itu. Sesuai dengan moto pendidikan TNI. Pendidikan TNI itu motonya Dwi Warna, Purwa, Cendekia Wusana. Dwi Warna itu harus lebih dulu kan. Jadi artinya kesadaran berbangsa bernegara, patriotismenya, kejuangannya itu harus lebih didulukan dalam pendidikan itu. Baru kemudian profesional kompetensinya gitu. Nah, ini saya kira harus betul-betul dilaksanakan. Nah, jangan sampai harus dijaga gitu kan. Jangan sampai iklim transaksional misalnya di luar masuk juga ke tubuh TNI. Baik, kita harus break dulu lagi ya, pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.